kalau pas denger suara itu sih saya cuman ini siapa ya malam-malam kok lari-larian gitu kan. Saya ketok-ketok tuh, mbak, saya bilang gitu kan. Nggak ada jawaban, padahal di dalam kamar tuh ada orang ngobrol. Dan saya nengok lagi, itu posisinya masih sama, masih ada di situ makhluk yang tadi itu. Halo teman-teman G26, hari ini kayaknya channel ini bakal bahas konten yang sedikit horor. Jadi ada cerita horor dari tim kita, ada di sebelah kita ini, katanya itu pernah mengalami suatu kejadian mistis di salah satu kos, yang kosnya itu tergolong besar di daerah Semarang. Sebelumnya kenalin dulu, ini tim kita, yaitu Mbak Kiki. Halo, selamat malam Mbak Kiki. Selamat malam. Dan di sini ada Mas Restu juga. Jadi ceritanya itu, ini berdasarkan kisah nyata. Mbak Kiki ini pernah nginap di salah satu kos, di mana itu kejadian-kejadian horor itu banyak banget terjadi di kos tersebut. Gimana ceritanya? Langsung kita mulai ke Mbak Kiki buat ceritanya. Baik, terima kasih Mas Barab. Jadi awal mula saya tinggal di kos-kosan yang bisa dibilang horor itu, kejadiannya terjadi sekitar tahun 2018, 2019. Udah cukup lama. Cukup lama ya Mbak Kiki. Iya. Nah, saya tuh dapat info dari sosial media terkait kos tersebut, dan harganya sebenarnya juga lumayan murah dengan fasilitas yang menurut saya juga oke. Jadi tuh rumah kos itu sebenarnya bangunan rumah yang termasuk rumah mewah, rumah bagus, dan rumahnya sangat besar, 2 lantai, dan yang dikoskan itu sekitar 3 kamar. Jadi satu rumah itu yang dikosin cuma 3 kamar aja? Iya, karena yang dilankan itu 2 lantai, rumahnya besar 2 lantai. Yang dikoskan itu yang di lantai 2. Di lantai 2 itu 3 kamar, jadi dikoskan semua. Jadi lantai bawahnya nggak ada yang nempatin? Atau ada penghuninya yang nempatin di bawahnya atau gimana, Mbak? Lantai bawah nggak ada yang nempatin, cuman di lantai bawah, sebelumnya saya jelasin layoutnya dulu ya Mas. Jadi rumah itu kan rumah besar, rumah mewah, tapi termasuk rumah mewah yang zaman-zaman dulu lah. Rumah lama, bangunan lama lah. Iya, tapi itu rumah mewah gitu loh Mas. Bukan rumah yang arsitek-arsitek sekarang yang modern gitu, enggak. Memang rumah mewah, bangunan lama. Bangunannya juga besar ya? Sangat besar, itu 2 lantai. Di lantai bawah itu ada ruang tamu besar, terus ada dapur, ada garasi. Di sebelah dapur, ruang dapur itu tangga untuk ke lantai 2. Di bawah tangga ada meja makan, ruang makan. Sebelahnya ruang makan itu ada satu ruangan yang cukup besar, dan juga ada 1 kamar. Tapi untuk daerah situ memang dari pihak pemilik kos, untuk anak-anak kos tuh nggak boleh nggak boleh masuk ke area situ. Dibatasin gitu ya? Iya, jadi untuk areanya cuma dia ruang tamu, tangga sampai ke lantai 2 itu. Rumahnya itu isinya penuh Mas, jadi kayak banyak lukisan, banyak foto, banyak boneka-boneka, terus pajangan-pajangan, dan boneka-bonekanya pun itu bukan boneka-boneka yang boneka hewan-hewan gitu, enggak. Jadi kayak boneka yang menyerupai manusia. Bonekanya tuh kalau dilihat ya enggak serem Mas, cuman memang menyerupai manusia, maksudnya kayak punya tangan, punya kaki. Ya boneka-boneka yang terbuat dari dalamnya tuh kayak isinya kapas, boneka yang yang lembut gitu loh. Yang itu banyak banget itu. Banyak, bahkan ada 1 lemari, 1 buffet itu full boneka. Full boneka semua. Iya, terus kalau kayak buffet gitu
pajangan-pajangan, dan pajangan-pajangan itu juga kayak patung kuda, patung penari, patung-patung manusia gitulah pokoknya. Terus kalau soal lukisannya itu gimana Mbak? Untuk lukisan, kalau lukisan tuh lukisan kayak tentara zaman dulu, terus lukisan foto pengantin kayak itu gitu. Lukisan ya, bukan foto ya, bentuk kayak lukisan tinta gitu. Iya, bener-bener lukisan. Banyak juga jumlahnya. Banyak. Nah, terus itu untuk suasana rumah kurang lebih seperti itu. Itu untuk rumah itu berarti di lantai 2 penghuninya siapa aja waktu Mbak Kiki di situ, Mbak? Di lantai 2, jadi di rumah kos ini tuh yang tinggal ada 4 orang. Cuma 4 orang sebesar itu? Iya, 4 orang. Yang kamar pertama diisi 2 orang, saya sendiri, dan ada satu lagi yang kamar satunya kan itu ada 3 kamar. Terus Mbak Kiki, di dalam rumah itu tuh penghuni kosnya itu ada juga di dalam situ, maksudnya pemilik kosnya tinggal bareng di situ di rumah besar itu atau gimana Mbak Kiki? Kalau pemiliknya itu dia tinggalnya di luar kota, Mas. Untuk anak-anak kosnya itu lebih sering bisa dikatakan jarang di kos. Jadi kayak saya pun sama yang lain, anak-anak kos yang lain tuh jarang ketemu. Bisa dihitung jari lah saya ketemu dengan anak-anak kos, karena saya sendiri pun juga kadang kalau pulang malam, terus mereka udah tidur, kalau enggak mereka udah pergi, saya yang baru pulang, seperti itu. Kalau kondisi rumahnya itu apakah di pinggir jalan raya jadi rame atau gimana Mbak Kiki di situ rumah? Untuk rumahnya itu sebenarnya masuk perumahan, dan itu rumahnya terletak di paling ujung, jadi udah mentok jalan buntu, pojokan paling pojok. Serem juga nih ceritanya. Nah, terus di rumah itu juga ada pohon mangga yang udah besar banget gitu loh Mas. Kayak udah lama banget pohonnya tuh. Soalnya emang udah rimbun besar, terus di bawahnya itu ada kolam ikan yang memang udah nggak terpakai dan udah nggak terawat. Tapi untuk rumahnya itu sebenarnya masih sangat terawat, karena setiap hari itu ada yang bersihin. Nah Mbak Kiki, kondisi rumahnya udah digambarkan. Sekarang kita masuk nih, kejadian awal kali kok menemukan kejanggalan di rumah itu tuh gimana tuh? Kok merasa kayaknya ada yang nggak beres nih? Itu gimana Mbak Kiki? Sebenarnya saya merasanya itu waktu udah masuk ke hari kedua. Karena kan di tangga yang untuk naik ke lantai atas, lantai 2 itu dia kan lampunya pakai lampu yang kuning remang-remang seperti itu. Posisinya saya pulang kerja malam sekitar jam 10 apa jam 11 malam lah, jam-jam segitu. Lampu tangga remang-remang di ruang tamu kan lampunya udah dimatikan, jadi memang gelap kondisinya. Jadi cuma penerangannya lampu kuning itu aja di tangga itu ya? Iya, di tangga itu. Pokoknya semua lampu di dapur, di ruang tamu, yang di ruang makan tuh juga mati. Jadi yang nyala cuma yang di tangga. Kan kalau baru buka pintu terus kayak boneka-boneka pajangan patung dan lain sebagainya dengan kondisi seperti itu kan. Sedikit memang serem ya Mbak? Iya, jadi kayak auranya memang udah serem banget. Nah itu boneka-bonekanya tuh letaknya tuh di sebelah mananya sih Mbak? Ya di pinggir-pinggir, maksudnya kayak misal ruang tamu ada satu lemari gitu. Ya, satu space dia untuk meja boneka, meja sama lemari besar, lemari kaca seperti itu full di sebelah kiri. Terus di sebelah kanan itu juga ada meja, itu full untuk pajangan-pajangan gitu Mas. Oke. Berarti masuk rumah boneka-boneka, tangga naik. Kalau kondisi di atasnya itu gimana? Untuk kondisi di atas itu ada ruang bersama untuk nonton TV. Terus di situ juga sama, ada meja, ada lemari untuk penyimpanan sama seperti boneka di bawah. Juga. Iya, bonekanya full. Di bawah ada boneka, di atas boneka juga. Iya. Serem banget guys. Gimana Mbak, kejadian yang paling bikin Mbak Kiki itu merasa nggak beres itu gimana tadi Mbak? Ya, ya tadi yang saya hari kedua itu merasanya agak ada sesuatu yang aneh. Itu ya pas pulang kerja itu remang-remang posisinya, saya pikir itu di kos kan ada orang, karena memang ada suara aktivitas di dalam kamar yang lain. Tetangga. Iya. Nah,
Tapi itu suaranya kayak orang ngobrol, tapi itu nggak jelas ngobrolin apa gitu loh Mas. Jadi kayak suara orang apa ya? Lagi ngobrol-ngobrol. Iya, tapi nggak jelas saya tuh nggak ngerti mereka tuh ngobrol apa. Padahal sebenarnya kalau misal di sebelah ada orang ngobrol, ada orang ngomong, itu sebenarnya kedengarannya tuh jelas. Maksudnya kayak ngomong saya jelas gitu loh. Pas Itu pada saat itu tuh nggak jelas. Suaranya kayak gimana tuh? Suara orang dewasa kah? Suara kayak gimana? Seperti suaranya teman saya yang kos di situ memang. Makanya kan saya ngiranya di kamar masing-masing itu kan penghuninya waktu itu ada di kamar. Gitu. Terus lanjutin Mbak Gigi. Nah, besok paginya pas saya mau berangkat kerja, pagi-pagi itu yang dua orang yang kamarnya di sebelah saya baru pulang ternyata. Nah, terus saya tanya, "Loh, Mbak, dari mana pagi-pagi gini kok udah keluar aja gitu kan?" Itu sekitar jam 7 pagi. Terus bilangnya baru pulang kerja gitu. Lah, berarti tadi malam nggak tidur di kos? Enggak Mbak, kita hari ini masuknya shift malam, kita nggak tidur di kos gitu. Padahal kan saya dengar suara-suara yang seperti orang ngobrol itu. Cuman pada saat itu saya nggak terlalu memikir hal-hal yang aneh. Itu saya masih berpikirnya positif gitu loh. Jadi baru ngahnya pas waktu Mbak tetangga kosnya pulang, ngira Mbak Gigi, Mbaknya itu mau pergi. Iya. Nah terus ternyata di kamar itu Mbak Gigi sebelumnya kedengeran ada suara orang ngobrol. Betul. Itu Mbak Gigi gimana tuh? Awalnya udah mulai curiga dari situ atau masih positive thinking, ya udah paling khayalan atau sugesti aja atau gimana? Masih positive thinking sebenarnya karena saya kan juga di situ baru 2 hari ya. Jadi kayak paling ini cuman sugesti atau saya yang salah dengar atau gimana. Pokoknya masih nggak berpikir aneh-aneh lah. Nah, kemudian kayak kejadian tuh ada kayak suatu waktu malam suara kayak anak lari-lari gitu. Duk gitu kan di lantai 2 kalau ada orang lari kan suaranya kedengeran duk gitu kan. Nah itu beberapa kali juga dengar. Cuman ya itu saya balik lagi nggak berpikiran yang aneh-aneh dulu. Jadi kedengeran ada suara langkah kaki anak kecil atau langkah orang dewasa itu Mbak? Anak kecil kayak lari-lari gitu. Kejar-kejaran kayak gitu ya. Itu di depan kamar kos, di depan kamarnya itu atau mungkin suaranya jauh atau gimana Mbak? Nggak di depan kamar. Jadi kalau di lantai 2 itu layoutnya kayak letter L gitu loh. Letter L dan tengahnya kan bolong, bisa langsung lihat ke lantai 1. Jadi otomatis jalan kan cuman lewat depan kamar aja sampai ke ruang bersama itu. Jadi ketika Mbak Gigi kedengeran ada suara orang lari itu, Mbak Gigi gimana tuh Pak? Apakah Mbak Gigi langsung buka pintu dan ngelihat atau mungkin masih berfirasat kayak gimana tuh Mbak Gigi? Kalau pas denger suara itu sih saya cuman ini siapa ya malam-malam kok lari-larian gitu kan. Masih positif aja nih pikirannya. Mungkin saya mikirnya mungkin yang punya kos dateng apa gimana. Soalnya saya sebenarnya tipe orang yang agak cuek gitu loh Mas. Jadi saya masih mikirnya tuh pokoknya saya masih berpikir yang positif aja waktu itu. Itu ketika anak lari-lari itu malam, siang atau berapa kali kedengeran atau gimana Mbak? Seringnya sih malam ya Mas, karena kalau siang kan saya juga nggak ada di kos kerja. Jadi seringnya kejadian itu malam. Saya ketok-ketok tuh, Mbak, saya bilang gitu kan. Nggak ada jawaban, padahal di dalam kamar tuh ada orang ngobrol. Itu di hari kedua ya Mbak. Terus di hari-hari berikutnya gimana Mbak kondisinya? Apakah lebih parah gangguannya atau gimana itu Mbak? Boleh diceritain Mbak? Oke. Untuk kejadian-kejadian di hari berikutnya itu sebenarnya kejadiannya tuh nggak yang intens setiap hari terjadi, cuman beberapa kali aja. Terus kejadiannya tuh cuman kayak sekelebatan paling, terutama yang di ruangan yang nggak boleh dimasukin anak-anak kos, yang khusus ada ruang sebelah ruang makan itu yang tadi saya bilang Mas, itu kan ruangan selalu gelap ya, nggak pernah siang malam pun nggak pernah dinyalain dan memang dilarang di situ. Jadi kalau mau naik turun tangga kan pasti ngelewatin. Jadi itu kayak kadang kayak cuman sekelebat gitu aja. Terus juga lukisan-lukisan yang ada di rumah itu tuh juga kayak
saya merasanya tuh diawasi. Jadi kayak lukisannya tuh kayak memang ada nyawanya gitu loh. Cuman merasa ngeliat gitu ya. Iya, cuman kan saya kembali lagi masih berpikir yang positif ya. Jadi kayak ini mungkin perasaan aja, atau mungkin ini sugesti karena takut duluan atau habis nonton film horor atau apa gitu kan. Seperti itu. Terus Mbak Kiki, sebelumnya mundur ke belakang dulu, Mbak Kiki itu di situ tinggalnya itu berapa lama sih? Sampai akhirnya memutuskan untuk nggak kembali atau sudah mulai muak itu berapa lama itu Mbak? Saya tinggal di kos itu tuh nggak lama Mas, cuman kurang lebih seminggu. 7 hari? Iya, kurang lebih 1 minggu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kosan itu karena ada suatu kejadian yang akhirnya membuat saya itu merasa oh ya ini tempat ini banyak gangguan. Oke. Nah, boleh diceritain Mbak, kejadian yang paling bikin Mbak Kiki ngerasa kayaknya udah nggak bisa diterusin tinggal di sini, itu gimana Mbak? Iya, itu suatu malam saya baru pulang main lah sama teman-teman sekitar jam 12-an saya baru sampai kos. Seperti biasa lampu semuanya di ruangan mati kecuali lampu yang di tangga itu. Ya saya udah masuk kamar seperti biasa. Udah bersih-bersih gitu Mas, udah siap-siap mau tidur, mainan HP, cuman tiba-tiba tuh hawanya kayak panas gitu. Itu kan kamar ada AC tapi untuk 2 ruangan, 1 AC untuk 2 ruangan lah. Pada saat itu remote AC itu ada di kamar teman saya yang sebelah. Nah, saya kan mau pinjem remote AC, berpikiran mau pinjem remote AC karena kan AC-nya belum dinyalain. Nah, saya keluar dari kamar itu menuju ke kamar sebelah. Dan ini ngobrolnya yang bener-bener ngobrol ya, kayak bukan yang cuman kayak suara gitu, enggak, tapi bener-bener ngobrolnya tuh jelas, ngobrolin pekerjaan. Itu suara si tetangga kosnya itu? Iya, 2 orang itu. Saya ketok-ketok, nggak ada jawaban, Mbak. Terus akhirnya kan saya balik ke kamar, saya WA, Mbak, di mana? Saya ketok-ketok dari tadi kok nggak dibukain pintu. Saya mau pinjem remote AC, AC-nya mau dinyalain, tapi kan ternyata itu orangnya balesnya lumayan lama. Nah, sambil saya nunggu, ya saya main HP dong. Terus tiba-tiba tuh kayak ada suara lari-lari lagi itu, yang anak kecil duduk-duduk gitu. Mbak merinding beneran Mbak. Terus gimana? Terus saya masih biasa, belum yang gimana. Terus lama-lama ada suara kayak suara ketawa. Iya, suara ketawa gitu. Cuman saya kayak apa ini suara HP ya? Soalnya pada saat itu saya juga lagi nonton film di YouTube gitu loh, tapi bukan film horor, tapi kan ada suara ya. Jadi kayak mungkin dari filmnya ini iya. Terus akhirnya enggak, ini paling dari HP lah. Udah saya ganti main game nih. Terus habis itu kok masih ada suara lari-lari, terus masih ada suara yang ketawa itu tadi. Cuman bukan yang terus-terusan ya, tapi kayak ada terus hilang, terus nanti nggak berapa lama ada lagi kayak gitu. Nah dari situ kan saya udah mulai, ini suaranya siapa sih? Nah tiba-tiba teman saya itu balas WA bilang, Kak, saya nggak ada di kos Mbak, saya lagi pulang kampung dari kemarin, bilangnya gitu. Saya kaget dong, karena kan di sebelah kamar pas saya ngetok pintu itu kan ada suara orang ngobrol yang tetangga kos saya itu kan. Jadi ternyata orangnya nggak ada, lagi pulang kampung. Iya benar. Nah dari situ kan saya langsung mikir, wah, terus yang di kamar suaranya siapa? Terus ditambah tadi ada suara orang lari-lari, ada suara ketawa. Saya pikirannya udah ya takut kan, karena berarti saya di kos itu sendirian. Itu di jam berapa Mbak? Itu udah jam 12 atau setengah 1-an malam lah Mas, gitu kan. Nah terus nggak berselang lama, saya tuh kayak mikir, wah ini nanti kalau pintu kamar atau jendela kamar diketok gimana? Karena kan saya juga parnoan ya, kayak di film-film horor gitu kan kadang hantu bisa ngetok-ngetok gitu kan. Baru saya mikir gitu, tiba-tiba bener tuh pintu langsung tok gitu. Langsung kaget, saya kayak mau lari tapi takut keluar. Kalau diem aja juga
saya di dalam rumah yang penghuninya nggak kasat mata tuh, dan tiba-tiba tuh kayak suasana rumahnya tuh langsung mencekam gitu loh Mas. Nah terus kan saya bingung ya, akhirnya saya nelpon teman saya, ya panggil aja namanya Budi. Saya telepon, itu udah hampir jam 1 malam lah. Saya telepon, untungnya dia belum tidur kan. Saya telepon, Bud, kamu di mana? Ini aku di kos. Kenapa? Jemput aku di kos, soalnya aku ada masalah di sini, ada kejadian. Kejadian apa? Kan temanku tanya itu yang tak telepon. Wes pokoknya jemput aja dulu. Saya tak Sherlock, habis itu dia bilang, Iya dia tak jemput sekarang. terus kan aku bilang Nanti nek udah sampai tunggu di depan pintu rumah. pas gitu loh. Jadi berhentinya harus di depan pintu. Karena kan saya mikirnya nanti kalau udah turun dia udah saya buka pintu udah langsung kelihatan teman saya kan. Nah, terus habis itu terus saya bilang, "Iya nanti nek udah sampai kamu telepon." Iya terus nggak lama teman saya tuh nelpon, ya sekitar 15 menit atau 20 menitan lah. Teman saya kan nyampe. Dia nelpon, tak angkat. "Ini aku udah di depan," katanya. "Iya tunggu dulu sebentar, ini habis ini aku turun, tapi teleponnya jangan dimatiin," gitu kan. Itu di jam 1-an malam ya Mbak? Nah itu selama nunggu temen datang itu suara-suara itu masih ada, maksudnya masih kedengeran. Itu jelas banget ya Mbak? Iya itu jelas, dan itu pertama kali suaranya itu konsisten dan jelas. Maksudnya malam-malam sebelumnya itu kan kayak sekelebatan, kayak cuman lirih-lirih aja gitu loh suara-suaranya, nggak yang jelas banget gitu. Suara paling jelasnya apa Mbak di situ Mbak? Yang lari-larian itu sih paling jelas, sama yang ngetok-ngetok itu kan karena nggak ada orang lain di rumah itu gitu loh Mas, jadi siapa yang ngetok? Nah berarti kan Mbak Kiki akhirnya nelpon temennya tuh buat jemput. Gimana caranya Mbak Kiki itu dari atas ke bawah? Ketika Mbak Kiki buka pintu otomatis kan, wah kalau aku jadi Mbak Kiki saya kayak udah nggak tahu lagi sih Mbak kejadian ini gimana. Coba Mbak Kiki bisa diceritain nggak Mbak? Iya. Nah pas temanku udah sampai di depan kos, terus tuh kan aku minta teleponnya tadi jangan ditutup karena kan kayak sambil telepon berarti ya? Sambil telepon tapi nggak ngobrol, cuman memang teleponnya nggak dimatiin aja gitu. Itu posisinya aku udah mimisan saking takutnya ya, gemeteran, pokoknya udah kalut lah pada saat itu, udah saking takutnya. Terus mau keluar kamar juga masih aduh gimana caranya nih, deg-degan karena kan ngetok pintu otomatis takutnya tuh kayak gitu kan. Terus tapi akhirnya tak beraniin karena kalau nggak keluar masuk saya tidur di sini sampai pagi, saya nggak bisa tidur malahan kan. Horor sih, iya. Terus akhirnya tak paksain, saya bawa barang-barang yang yang penting lah. Saya bawa barang yang penting, terus maksain keluar. Nah lukisan yang saya bilang ada lukisan pengantin itu, lukisannya itu tepat di depan kamar persis. Jadi saya buka pintu kamar langsung Nah terus habis itu pas buka kamar itu lukisan, tiba-tiba tuh saya jalan, dia matanya tuh kayak bisa ngelirik gitu loh, langsung bisa mengikuti saya jalan, kayak ngeliatin gitu kan, kayak gini gitu. Wah itu waduh langsung tambah deg-degan kan. Udah suara-suara yang sebelumnya kan itu aneh, lukisan bisa-bisanya juga kayak gitu kan. Padahal sebelumnya sih nggak pernah terjadi seperti itu. Terus saya lari turun tangga. Itu pas waktu lari turun tangga gelap dong tuh dok? Iya pasti gelap. Di lantai 2 turun. Terus gimana waktu? Nah terus habis itu buru-buru kan mau buka pintu depan, mau masukin kunci aja itu sampai gemeteran saking takutnya Mas. Takut kalau tiba-tiba ada sesuatu yang di belakang, karena memang posisinya gelap dan memang itu mencekam sekali waktu itu. Tiba-tiba suasana rumah itu berbeda dengan sebelum hari-hari sebelumnya. Rumahnya juga rumah pojok, ada pohon mangga sebesar itu ya. Betul. Oke. Nah selama Mbak Kiki dari lantai atas ke bawah itu suaranya itu masih kedengeran nggak sih Mbak? Kalau suara pas saya keluar dari kamar itu udah nggak ada. Cuman yang terakhir saya ngehnya yang itu tadi, kayak lukisan yang pengantin itu kayak bola matanya itu bisa mengikuti arah jalan saya gitu loh Mas.
Tapi memang sebelumnya itu di rumah itu memang ngerasanya kayak diawasin. Kadang kan kita bisa ya merasa kayak gitu, nggak ada siapa-siapa tapi ngerasa diawasin gitu. Akhirnya Mbak Kiki bisa tuh membuka kunci depan. Terus gimana, Mbak? Terus saya ikut teman saya itu ke kosnya. Nah setelah itu kan saya memutuskan untuk nggak balik ke kos itu lagi. Saya nginep di kos teman saya, terus saya pindah ke kosan yang lain. Waduh. Nah itu berarti barang-barangnya gimana tuh, Mbak? Masih ketinggalan atau gimana tuh, Mbak, akhirnya? Ya beberapa masih ada di sana. Cuman yang tadi kan saya bilang pas mau turun tuh saya bawa barang-barang penting dan paling cuman kayak HP, dompet seperti itu, karena waktu itu kan saya baru datang di Semarang, jadi barang itu belum banyak. Terus juga ada kejadian waktu itu pas saya lagi masak di dapur, bikin mie di dapur. Jam berapa itu, Mbak? Belum malam-malam banget sih, sekitar jam 8-an kalau nggak salah Mas. Pokoknya belum terlalu malam. Nah dapur itu kan luas banget ya. Dapurnya itu ada jendela, tapi jendelanya itu nggak ada kacanya. Jadi jendela tapi ada kayak kawat-kawat yang apa ya, pokoknya kawat-kawat yang bentuknya nanti kayak kotak-kotak gitu loh Mas. Teralis bukan teralis? Seperti teralis tapi dari kawat, bukan okay. dari besi. Nah itu jendela nggak ada kacanya, nggak ada tutupnya, jadi cuman dikasih kawat-kawat gitu langsung menuju ke luar, ke arah luar. Di luar itu kan ada pohon mangga sama kolam ikan yang tadi udah nggak terpakai itu. Nah, kalau jadi kayak jendelanya tuh membelakangi. Pas saya masak kan jendela di belakang nih. Terus tiba-tiba tuh kayak ngerasa ada sesuatu di belakang, kayak ada yang ngelihatin, ada yang ngawasin gitu loh Mas. Ya namanya kayak gitu kan saya juga penasaran ya. Nengok gini kan, saya nengok akhirnya karena penasaran. Itu saya masih masak sambil bikin mie kan. Di sudut jendela itu ada kayak separuh ya, apa ya, bisa dibilang itu ya kuntilanak lah. Tapi cuman kayak dia kayak apa sih istilahnya, nginceng ya? Iya kayak ngintip gitu, karena memang kelihatan rambutnya sama baju putih khasnya dia gitu kan. Nah pas pada saat itu kayak saya tuh masih apa ya, nge-freeze gitu loh, masih kayak itu apa gitu kan. Saya Mbak Kiki sadar kalau itu tuh hal aneh gitu ya? Iya sadar, cuman waktu itu saya masih kayak mau ngapain itu masih bingung, masih kayak mikir itu beneran, saya tuh udah mikir itu kuntilanak tapi kayak bener nggak sih kayak gitu loh Mas. Tapi memang di area yang kolam ikan sama pohon mangga itu memang areanya kan gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali, dan itu memang pohonnya udah besar banget, mungkin udah usia pohonnya udah lama kan karena pohonnya besar dan lebat banget gitu. Terus akhirnya saya balik badan masih ngelanjutin, terus suara mangga itu pada jatuh tebuk, terus masih mikir pasti mangganya ini kan jatuh karena kedebuk-kedebuk gitu kan, biasa kan kalau mangga jatuh kalau pas musim mangga gitu kan. Tapi kok masih merinding gitu loh, masih merinding. Saya nengok lagi, itu posisinya masih sama, masih ada di situ makhluk yang tadi itu. Itu Mbak Kiki nggak langsung takut atau gimana tuh Mbak gitu? Sebenarnya takut tapi mau lari tuh kayak nggak bisa gitu loh Mas. Ya kadang kan kalau orang ngelihat hal-hal seperti itu kan nggak bisa ya langsung lari apa langsung teriak kan nggak bisa. Kadang kan masih kayak gitu loh. Pas awal pas yang awal pertama saya lihat itu kayak masih enggak, ini mungkin salah lihat. Makanya saya masih lanjut bikin mie itu. Tapi kok lama-lama kok masih ngerasa diliatin, masih merinding kayak gitu. Saya nengok lagi kok posisinya masih sama. Berarti kan itu saya nggak suges ya, saya nggak halusinasi gitu loh Mas, seperti itu. Ada suara-suara aneh nggak di situ? Kalau suara sih nggak ada, cuman ya diawasin, ngerasa diawasin, ngerasa dilihatin seperti itu. Serem banget ya Mbak ya. Teman-teman, katanya tuh Mbak Kiki ini juga pernah ada kisah horor di salah satu panti jompo. Ya. Waktu zaman
SMK ya Mbak ya. Betul. Nah itu nanti kisahnya bakal kita keep. Mungkin kita bisa ceritakan lagi nanti Mbak ya di pertemuan lain selanjutnya. waktu. Iya betul. Lain waktu. Nah teman-teman, gimana nih menurut kalian kisahnya dari Mbak Kiki? Kalau misalkan kisahnya ini serem, kalian bisa boleh komentar serem. Kalau misalkan kisahnya kurang serem, di kisah selanjutnya, karena saya sudah dispilkan sedikit-sedikit kisahnya, saya jamin di kisah selanjutnya lebih serem teman-teman. Nanti kita boleh ya Mbak Kiki ya, kita wawancara lagi, Boleh. tanya-tanya. Iya, boleh Mas Barak. Jadi saya juga nggak sabar buat kisah yang selanjutnya. Oke, siap. Jadi teman-teman, terima kasih buat semuanya sudah nonton, ya sudah support channel ini. Terima kasih buat Mbak Kiki Ya, sudah sama-sama. menceritakan kisahnya. Terima Iya. kasih Mas Restu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa follow, subscribe, komen, like channel G26. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Kiki. Sampai ketemu lagi Iya, terima di kasih. lain kesempatan. Jadi kayak punya tangan, punya kaki, punya Kayak rambut. boneka Anabil gitu nggak sih Mbak? Enggak Anabel juga sih Mas. Kau cocoknya lo guyu lo, cocoknya. Aku nekok tenanan lo. Cocoknya lo guyu lo. Oke. Terus, kalau Mbak Agi, maaf saya potong. Untuk penghuni kosnya itu juga tinggal serumah di situ atau gimana? Iya toh, pasti satu rumah. Karena aku nekok toh.